Halo para pedagang dan investor yang budiman. Bersamamu Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang korporasi. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat mempelajari setiap parameter organisasi yang diteliti lebih teliti. Sekarang kita akan melihat indikator fundamental utama perusahaan Camping World Holdings Inc., ticker CWHJ. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 25 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Camping World Holdings Inc. termasuk dalam subkategori Res Camping. 19 organisasi berpartisipasi dalam analisis, ini cukup representatif. Kita akan melihat keputusan yang dibuat menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan perusahaan adalah sebagai berikut, minus 5,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori, 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata pasar saham A secara total adalah 1,9 poin. Melawan skor minus 5,5 poin untuk Camping World Holdings Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Camping World Holdings Inc. dan perusahaan subkategori, kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan tersebut Camping World Holdings Inc. menunjukkan dinamika minus 29,8%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 26,6%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan Camping World Holdings adalah 1,81 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 19 miliar dolar. Camping World Holdings Inc. menyumbang 9,639% saham dan merupakan salah satu perusahaan menengah di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,33 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 13 miliar dolar. Camping World Holdings Inc. menyumbang porsi sebesar 2,412%. Membandingkan saham yang ditempati dari nilai tukar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Membagikan Camping World Holdings pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 9,639%. Kapitalisasi neraca sebesar 2,412%. Yang 75% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang organisasi berjumlah 3,627 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku berjumlah 1099,1% ekuitas. Berdampak pada tingkat kewajiban utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan harga saham perusahaan terhadap keuntungan adalah 0. Sedangkan rata-rata subkategori adalah 534,4, jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian indikator nilai bursa terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 39 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Ini buruk bagi harga perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,3. Rata-rata untuk subkategori adalah 0,5, ini 40% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 6.100 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Hal ini sangat negatif bagi prospek perusahaan.
Evaluasi indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marginnya minus 0,6%, dengan rata-rata subkategori 0,1%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,7%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 13,647%. Yang 42% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga tukar perusahaan Camping World Holdings, bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah Rp138.000. Sedangkan pada subkategori Rp196.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 29,6%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan perusahaan dikurangi $3.000. Rata-rata di subkategori adalah $0,4.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 706%. Estimasi keuntungan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $467.000. Di subkategori $410.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 14%. Estimasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator subkategori. Lumayan, dikurangi 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 13,7% dengan rata-rata subkelompok sebesar 9,8%. Ini adalah indikator pemerasan singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 43% untuk perusahaan Camping World Holdings. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI 14, kurang lebih 41%. Secara teknis, sekuritas subkategori tersebut dikutip dengan cara yang sama seperti saham Camping World Holdings. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $17,72. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $27,22. Dinamika perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 54%. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat oleh sistem informasi musim ini Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis sekuritas Camping World Holdings. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Market suatu keputusan dibuat. Membuka perdagangan turun pada harga $17,73 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki rating yang cukup rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada pukul 15.34. Stop loss ditetapkan pada pukul 20.12. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka transaksi tersebut diperbaiki secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan pada tanggal 24 April 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, THO, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, dasar atau penyeimbangan. Pesanan lain ditutup secara otomatis. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.